Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok hutan atau forestry kelas politik lingkungan global A6. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang uh, hutan, politik lingkungan global, dan peran serta Indonesia. Next. Hutan sebagai pemberi solusi. Seperti yang kita tahu bahwa hutan adalah daratan luas yang terdiri dari berbagai macam pohon maupun tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Tidak hanya itu, di dalam hutan sendiri hidup berbagai macam flora dan fauna yang menjadikan habitat mereka di sana. Pohon sendiri tidak dapat dipisahkan dari hutan, karena pepohonan adalah vegetasi utama penyusun hutan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya. Yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui pula bahwa hutan sendiri merupakan salah satu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Semakin berkembangnya zaman, masalah lingkungan semakin kompleks. Masalah ini tidak begitu saja muncul akibat dari hutan sendiri, tetapi masalah lingkungan ini muncul akibat adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak melestarikan hutan dengan baik. Hutan dapat dengan sendirinya hutan tidak dapat dengan sendirinya memunculkan solusi bagi masalah lingkungan yang ada. Hutan hanya berperan sebagai penyedia sumber daya. Maka dari itu manusialah yang harus berperan dalam mengolah hutan untuk menghasilkan solusi terbaik untuk masalah yang ada. Menjaga atau melestarikan yang sudah ada dan memperbaiki yang telah dirusak. Hutan secara harfiah milik bersama, tetapi banyak jenis hutan yang ada di dalam suatu negara, misalnya sebagai kawasan produksi, hutan konservasi, atau kawasan lindung. Dan juga ada kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK, seperti kawasan hutan sebagai penelitian. Dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 8, KHDTK ini adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. Pengolahan KHDTK sendiri adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri, dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan hutan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. Next. Ya, pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah ataupun pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Maka dari itu, dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara menyeluruh. Adapun salah satu contoh program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM. Ini merupakan satu program atau sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip saling berbagi, kesetaraan, dan keterbukaan. Prinsip berbagi yang dimaksud dalam program ini maksudnya adalah adanya pembagian peran dan tanggung jawab dan faktor produksi. Sedangkan untuk hasilnya, ini akan dilakukan pembagian hasil. Pengelolaan sumber daya hutan ini juga
dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Next. Oke, selanjutnya di sini adalah peran hutan yaitu sebagai penyebab dan penyelesaian masalah. Next. Nah, di sini hutan itu merupakan hal yang sangat penting ya, yang dibutuhkan oleh manusia dan juga bumi. Akan tetapi hutan ini bagaikan pedang bermata dua gitu bagi manusia apabila mereka tidak merawat hutan dengan baik dan serta terus memanfaatkan hutan dengan cara mengeksploit secara terus-menerus. Nah, maka hutan ini dapat menjadi penyebab suatu masalah yang melibatkan iklim di bumi. Nah, hutan sendiri yaitu memainkan peran penting dalam sistem iklim. Seperti pohon yaitu adalah organisme besar yang menyimpan karbon sepanjang hidupnya dan melepaskannya melalui pembusukan atau decomposing. Nah, karena hutan ini merupakan penyerap dan sumber karbon yang penting gitu. Nah, lalu hutan ini juga penting karena apabila kehilangan hutan, maka hal tersebut akan berdampak pada kapasitas penampungan gas karbon global gitu. Nah, lalu hutan ini sebagai penyebab masalah bagi manusia ketika deforestasi hutan itu sendiri masih terus dilakukan secara terus-menerus gitu. Hutan sendiri itu sudah menjadi hal yang penting bagi manusia karena sebagai tempat tinggal satwa liar dan juga sebagai jantung bumi ya, di mana bumi itu bernafas dan lain-lain gitu. Nah, fungsi hutan seperti diketahuinya itu memproses karbon dioksida menjadi oksigen sehingga karbon dioksida itu terdapat sehingga karbon dioksida yang terdapat di lapisan ozon itu terserap gitu oleh hutan lalu diprosesnya kembali menjadi oksigen sehingga eh, manusia dan makhluk hidup lainnya dapat bernafas dengan menggunakan oksigen. Nah, lalu sehingga apabila di sini tidak adanya ketidakhadiran hutan itu maka dioksida yang ada di lapisan ozon itu akan semakin menumpuk gitu sehingga dapat terjadinya perubahan iklim ataupun terjadinya pemanasan global. Nah, lalu ini kebakaran hutan ya. Di sini kebakaran hutan juga peristiwa ini peristiwa yang sangat besar dalam menyumbang polusi terbesar pada udara di bumi. Hal ini dikarenakan hutan dan tanahnya itu menyimpan gas karbon dioksida yang sangat besar sehingga apabila hutan terbakar, maka kan terjadinya pelepasan gas-gas dan juga zat yang mengandung polutan di udara dan eh, dan juga lapisan atmosfer. Kebakaran hutan ini diketahui mempengaruhi proses tanah, khususnya limbah CO2 dari tanah gitu. Bergantung pada tingkat keparahannya, kebakaran sendiri dapat secara signifikan mempengaruhi kandungan karbon organik tanah. Sehingga kebakaran hutan ini juga dapat mengganggu suburan tanah gitu. Nah, lalu apabila zat-zat polutan dan lain-lain lalu adanya banyaknya karbon dioksida di lapisan ozon, maka eh, global warming ataupun pemanasan global ini dapat saja terjadi gitu. Nah, peristiwa kebakaran hutan ini juga pernah dialami Indonesia yaitu pada tahun 2019 di mana pada tahun itu sebanyak 900 hektar hutan di beberapa provinsi. Maksudnya selama 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 Indonesia sampai tahun 2019 itu. Kayak misalkan kebakaran di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau dan lain-lainnya. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke peran hutan dalam perubahan iklim. Jadi sebelum kita memperdalam lagi masalah tentang hutan, itu kita perlu tahu apa sih peran penting hutan itu dalam kehidupan manusia, bahkan bumi sendiri. Nah, di sini kami mengambil contoh masalah perubahan lingkungan atau perubahan iklim. Jadi apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim itu merupakan fenomena pola cuaca perubahan pola cuaca normal di seluruh dunia selama periode waktu yang lama, biasanya beberapa dekade atau lebih. Uh,
masalah perubahan iklim sendiri itu awalnya merupakan fenomena yang alami, yang normal. Tapi kemudian fenomena ini menjadi masalah bagi kehidupan manusia dan bumi juga. Itu karena dampak-dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini, mulai dari seperti suhu bumi yang mulai panas, kemudian cairnya es di kutub utara, kemudian naiknya permukaan air laut, itu membuat terancamnya kehidupan dalam bumi, bahkan bumi itu sendiri. Kemudian masalah perubahan iklim sendiri itu sering disangkut pautkan dengan pemanasan global, seperti teman saya bilang sebelumnya. Jadi hal ini dikaitkan dengan masalah perubahan iklim sendiri itu karena salah satu penyebab utama dari masalah perubahan iklim itu adalah tentang naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sendiri merupakan kumpulan gas-gas yang dilepaskan dari dalam bumi ke atmosfer bumi, yang mana atmosfer bumi itu berfungsi sebagai penghalang dari sinar matahari yang masuk ke bumi. Jadi untuk reduce sinar matahari itu sendiri, reduce bahaya sinar matahari ke permukaan bumi gitu. Nah, namun karena adanya dua hal ini, yaitu aktivitas manusia dan juga fenomena alam, membuat proses gas rumah kaca yang terjadi di atmosfer itu semakin cepat, dan penipisan atmosfer itu semakin cepat, yang menyebabkan suhu bumi itu semakin panas, dan perubahan iklim itu terjadi dan menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Nah, peran hutan sendiri itu sangat penting dalam masalah ini, karena seperti rekan saya tadi sebelumnya bilang, hutan itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu penyerap karbon dan juga sumber emisi karbon. Kita ke sisi positifnya dulu. Jika kita menjaga hutan untuk tetap ada dan tetap hidup, melestarikan hutan, maka otomatis hutan itu akan membantu menyerap karbon atau gas-gas yang berpotensi untuk mempercepat penipisan dari ini. Selain itu, selain dia menyerap, dia juga menghambat dari terjadinya gas rumah kaca sendiri di atmosfer. Kemudian yang terakhir itu masalah dampak negatifnya jika kita menghilangkan keberadaan hutan sendiri, di mana seperti yang rekan saya juga sebelumnya bilang, hutan itu selain dia menghasilkan oksigen, udara yang baik, dan menyerap karbon, dia juga menjadi sumber emisi yang besar. Karena di dalam hutan, di bawahnya, di bawah tanah, itu hutan menyimpan karbon yang sangat besar. Bahkan jumlahnya itu lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer saat ini. Selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam mengenai korelasi antara perubahan iklim dengan keberadaan hutan, kita bisa lihat dari contoh eksistensi hutan hujan tropis, di mana di masa-masa yang krisis karena adanya perubahan iklim. Pertama kita lihat dari fungsi hutan hujan tropis itu sendiri, di mana hutan hujan tropis berfungsi sebagai paru-paru dunia. Di mana hutan hujan tropis juga berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem yang bisa menyerap kandungan gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Kemudian selain itu juga hutan hujan tropis juga merupakan habitat dari flora dan fauna yang mereka itu adalah keanekaragaman hayati. Next.
hutan hujan tropis sendiri itu merupakan ciri khas dari negara-negara yang terletak di kawasan garis khatulistiwa atau garis ekuator, di mana yang secara demografi sebagian besar itu merupakan negara developing countries atau negara berkembang. Sebagai negara berkembang, tentu pembangunan nasional masih terpusat di sekitar sektor primer dan juga melakukan industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dari sektor primernya maupun rencana pembangunan nasional jangka panjangnya. Next. Kemudian aktivitas manusia atau antropogenik yang kemudian mengarah kepada kerusakan hutan hujan tropis itu menyebabkan kurangnya pohon yang bisa menyerap emisi karbon atau gas-gas rumah kaca. Seperti yang rekan saya tadi sudah jelaskan, kalau misalkan hutan itu berperan penting dalam menyerap karbon yang berada di atmosfer. Semakin berkurangnya hutan, terutama hutan hujan tropis, maka penumpukan karbon gas emisi rumah kaca makin meninggi di atmosfer. Tanda-tanda perubahan ekosistem dari hutan hujan tropis itu ada dua parameternya. Yang pertama itu temperatur atau suhu. Ketika suhu itu meningkat, maka menunjukkan keadaan yang tidak normal. Begitupun juga dengan tingkat curah hujan. Ketika tingkat curah hujannya menurun, seperti yang kita alami saat ini, itu juga menunjukkan keadaan bahwa lingkungan, biosfer, tempat kita tinggal ini sekarang berada dalam keadaan tidak normal. Itu yang kita sebut dengan bencana ekologis. Next. Kemudian kita coba lihat hutan hujan tropis yang berada di Kalimantan, di mana posisi hutan Kalimantan itu juga berkontribusi dalam global diversity, di mana terdapat lebih dari ribuan spesies hewan langka yang dilindungi, yang memang hanya terdapat di Kalimantan. Namun penelitian oleh WWF itu memproyeksikan bahwa beberapa puluh tahun mendatang itu akan terjadi kenaikan temperatur, di mana kenaikan temperatur tersebut juga merupakan dampak dari perubahan iklim. Dan perubahan iklim tersebut berdampak pada mengancamnya keberadaan flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Jadi dampak perubahan iklim, dampak kemudian kerusakan lingkungan, kemudian bencana ekologis itu sifatnya siklus. Ketika kita tidak bisa menanganinya, maka dampak negatif, destruction akan mengalami terus-menerus secara siklus. Next. Sekarang masuk ke rezim dan juga organisasi internasional lingkungan. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, akan dijabarkan dulu latar belakang dari REDD Plus ini. Jadi REDD itu awalnya merupakan program yang dinegosiasikan pertama kali pada tahun 2005 di bawah naungan dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, di mana REDD ini muncul karena adanya laporan mengenai tingginya emisi yang dihasilkan akibat deforestasi dan kebakaran hutan oleh Coalition for Rainforest Nation atau CFRN yang dipimpin oleh Papua Nugini dan Costa Rica. Nah, upaya tersebut ini pada akhirnya mendapat perhatian dari UNFCCC pada COP13 pada tahun 2007, di mana dalam COP13 di Bali itu terdapat 5 isu yang menjadi perdebatan. Yang pertama itu mengenai cakupan dari REDD, perhitungan pelaporan dan verifikasi, hak masyarakat adat, pilihan pendanaan, serta permasalahan pengaturan institusional. Nah, pada forum COP13 ini tuh dibentuk 3 kelompok untuk membahas lebih lanjut mengenai REDD. Yang pertama adalah kelompok kerja ad hoc
tentang komitmen lanjutan dalam Aneks 1 Paris di bawah Protokol Kyoto, di mana kelompok yang pertama ini tuh memiliki tugas untuk bertanggung jawab dengan komitmen negara-negara maju dalam negosiasi masa depan dari Protokol Kyoto. Nah, kelompok kedua ini tuh kelompok kerja ad hoc tentang kerjasama jangka panjang di bawah UNFCCC, di mana kelompok kerja yang kedua ini tuh menitik beratkan pada pembuatan rencana kerjasama jangka panjang antara negara-negara berkembang dan juga negara maju. Yang menjadi fokus kelompok kerja tersebut tuh adalah mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan juga ketentuan pendanaan, di mana kedua kelompok kerja tersebut ini kemudian mendiskusikan secara berkala mengenai kebijakan RED. Sedangkan kelompok terakhir itu kelompok SBSTA, di mana kelompok ini tuh memiliki tugas untuk mendiskusikan aspek-aspek teknik dari RED. Nah, penggunaan nama RED ini tuh pada akhirnya berubah menjadi RED Plus pada tahun 2008, di mana perubahan nama tersebut ini terjadi melalui pertemuan SPSTA di Polandia. Hingga pada tahun 2013, negara-negara yang tergabung dan terlibat dalam UNFCCC ini pada akhirnya menyetujui kerangka RED Plus, di mana RED Plus ini dirasa memiliki kerangka dan aturan yang jelas, sehingga itu memungkinkan negara-negara untuk mengimplementasikan program-program tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari RED Plus, di mana RED Plus ini tuh merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang didasarkan pada deforestasi, degradasi hutan, konservasi, SVM, aforestasi, dan juga reforestasi dengan menggunakan pendekatan nasional dan implementasi di subnasional. Nah, pada dasarnya ini RED Plus itu memiliki tujuan untuk memberikan kredit kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kredit ini tuh bisa diperdagangkan di pasar karbon internasional atau diserahkan kepada lembaga pendanaan dan kemudian memberikan kompensasi pada negara yang melakukan konservasi hutan. Dengan kata lain, RED Plus ini tuh merupakan sebuah program yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk negara berkembang, untuk mendapatkan kompensasi atas usaha yang dilakukan untuk mengurangi deforestasi dan juga degradasi hutan. Next. Lalu dilanjutkan kepada implementasi RED Plus. Nah, dalam proses pengimplementasian RED Plus di berbagai negara di dunia, harus memperhatikan 3 unsur pokok dalam mekanisme RED Plus nasional. Yang pertama adalah insentif. Yang dimaksud dengan insentif ini adalah pembayaran dari kebijakan dan juga penerapan RED Plus di suatu negara. Dan yang kedua yaitu adalah informasi. Informasi ini yaitu berkaitan dengan pemaparan data mengenai pengurangan emisi hutan maupun peningkatan cadangan karbon di suatu hutan, di suatu negara yang nantinya akan disampaikan kepada lembaga RED Plus nasional dan dilanjutkan kepada UNFCCC, lalu dilanjutkan kepada negara maupun perusahaan yang berinvestasi kredit karbon. Nah, lalu setelah memperhatikan 3 unsur pokok tersebut, juga harus memperhatikan beberapa elemen penting yang agar proses implementasi RED Plus ini berjalan dengan lancar. Yang pertama tentang kesiapan. Yang dimaksud dengan kesiapan yaitu negara sudah mempersiapkan strategi-strategi dan juga kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mendukung mekanisme RED Plus ini. Dan yang kedua adalah negara juga harus memperhatikan proses implementasi dari kebijakan tersebut dan juga harus adanya transfer teknologi. Dan yang ketiga yaitu adalah hasil implementasinya. Nah, hasil implementasinya ini nantinya akan diukur dan juga dilaporkan sehingga negara tersebut dapat mendapatkan pembayaran. Nah, implementasi RED Plus ini juga sangat bergantung kepada hubungan antara lembaga pemerintah dan juga non-pemerintah. Yang mana lembaga pemerintah ini memberikan izin dan juga membentuk kebijakan, dan lembaga non-pemerintah ini yang nantinya akan mengelola program RED Plus ini. Nah, namun lembaga non-pemerintah ini memiliki kekhawatiran yang cukup besar dikarenakan takut termajenakan oleh lembaga pemerintah terhadap hak dan juga terhadap hak dari penggunaan lahan untuk RED Plus tersebut. Nah, selain itu, perpolitikan suatu negara juga mempengaruhi penguatan dan juga pelemahan RED Plus. Salah satu contohnya di Indonesia, yang mana pada saat kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia sangat mendukung program RED Plus ini. Bahkan pada saat itu Indonesia sudah membentuk strategi dan juga lembaga RED Plus-nya.
Namun setelah kepemimpinan SBY ini, Indonesia terlihat sangat tidak mendukung RED Plus ini. Salah satu halnya dibuktikan dengan penghapusan badan RED Plus di Indonesia, sehingga masa depan RED Plus Indonesia tidak jelas. Nah, tentunya RED Plus ini juga sering bergesekan dengan pembangunan perekonomian suatu negara. Nah, lalu dilanjutkan kepada sumber pendanaan RED Plus. Nah, sumber pendanaan RED Plus ini berasal dari internasional, yaitu berasal dari dana hibah maupun proyek-proyek bilateral maupun proyek multilateral. Sedangkan dari lingkup nasional itu berasal dari anggaran negara itu sendiri untuk program RED Plus ini, dan juga berasal dari swasta yang mana berasal dari perdagangan karbon, perdagangan kredit karbon. Lanjut. Nah, salah satu bentuk implementasi RED Plus ini yaitu adalah proyek Katingan Mentaya. Nah, proyek Katingan Mentaya ini ialah proyek restorasi dan juga konservasi lahan gambut di Kabupaten Katingan dan juga Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana kedua kabupaten ini merupakan lahan gambut terbesar yang tersisa di Indonesia, dan tentunya memiliki cadangan karbon yang cukup besar. Nah, proyek ini diinisiasi oleh PT Rimba Makmur Utama selaku pengelola proyek Katingan Mentaya. Nah, proyek Katingan Mentaya ini berfokus untuk mengelola cadangan karbon yang nantinya akan digunakan untuk berinvestasi kredit karbon. Salah satu kegiatannya itu penanaman bibit pohon sebanyak 340.000 bibit pohon di tanah seluas 800 hektar. Nah, proyek Katingan Mentaya ini sudah memiliki pelanggan, salah satunya itu perusahaan Shell dan juga Volkswagen, yang mana mereka sudah berinvestasi sebanyak 5-10 dolar per ton, yang mana jika dikalkulasikan proyek Katingan Mentaya ini menghasilkan 75 juta dolar US dan juga mencegah 7,5 juta ton karbon lepas ke udara. Seperti itu. Baik, masuk dalam peran serta Indonesia dalam isu kehutanan, seperti yang kita ketahui dan juga dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki beberapa tempat vital dalam menangani isu emisi gas rumah kaca, di mana wilayah seperti Kalimantan, dan juga Sumatera maupun hutan di Papua memiliki peran vital dalam mengurangi dan juga mencegah peningkatan global warming yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang semakin mengkhawatirkan. Dalam menangani isu-isu ini, Indonesia mengesahkan beberapa dasar hukum yang hanya di overlap oleh dasar hukum selanjutnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang hanya diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berfokus pada kebakaran hutan, dan juga ini dilengkapi lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, tadi kan oleh Panglang menjelaskan sedikit ya mengenai carbon trading. Ini apa sih carbon trading? Carbon trading itu bisa didefinisikan ya sebagai jual beli izin maupun kredit mengenai gas emisi rumah kaca, di mana mekanismenya sendiri tidak jauh berbeda dengan jual beli komoditas seperti biasanya. Carbon trading sendiri ini diinisiasi oleh Uni Eropa, di mana merupakan salah satu inisiasi untuk mencegah meningkatnya gas emisi rumah kaca untuk mencapai biosfer. Dalam mekanisme carbon trading ini dibagi dua, yaitu ada carbon premiums dan juga carbon offset credit. Premiums ini sendiri dilaksanakan dalam domestik negara, di mana negara itu memiliki sebuah batas kredit untuk gas emisinya yang nantinya dibagi dalam beberapa izin. Nah, izin ini nanti dibagikan atau dilelang pada beberapa perusahaan yang memang memiliki kadar polusi yang tinggi, seperti perusahaan minyak dan sebagainya. Nah, dan juga selanjutnya adalah carbon offset credit, di mana di negara-negara berkembang atau negara-negara maju memiliki fokus dalam industri batu bara maupun minyak bumi, biasanya
gas emisi rumah kacanya itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kredit yang ditentukan secara internasional, sehingga mau tidak mau mereka harus membeli izin dan juga berinvestasi kepada negara-negara berkembang yang memiliki lahan hijau yang luas. Next. Ya, untuk selanjutnya adalah melanjutkan dari carbon trading itu sendiri. Indonesia telah melakukan hubungan relasi bilateral terkait dengan carbon trading. Yang pertama yaitu Indonesia dengan Jepang. Pada tahun 2013, Indonesia dan Jepang menandatangani Joint Crediting Mechanism atau JCM terkait dengan carbon trading yang diharapkan agar Indonesia itu mendapatkan investasi untuk mendukung program-program pengurangan emisi karbon. Dan Jepang itu diuntungkan melalui kredit atas dukungannya dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia. Lalu proyek atau program melalui kerjasama antar perusahaan ini merupakan dalam lingkup perusahaan industri produksi, yaitu PT Prima Texco Indonesia atau perusahaan tekstil di Indonesia dengan Ebara Refrigeration Equipment Co Ltd dalam proyek penghematan energi melalui teknologi baru dan terbarukan, ramah lingkungan dan rendah karbon, yaitu mesin pendingin efisiensi tinggi. Proyek ini didanai oleh Kementerian Lingkungan Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, dan dana perwalian dari ASEAN Development Bank. Namun begitu, walaupun diharapkan mendapatkan kontribusi yang maksimal, tentu terdapat hambatan yang tidak mungkin untuk dihindari. Perusahaan dalam negeri itu tentu perlu untuk mengeluarkan dana investasi yang tinggi dalam penggantian menuju teknologi baru, begitu pula terkait dengan pemantauan dan perawatan berkalanya. Lalu kemudian hubungan yang bilateral kedua adalah Indonesia dengan Norwegia. Pada tahun 2010, Indonesia dan Norwegia ini menandatangani Letter of Intent dalam kerangka REDD+ terkait dengan upaya kooperasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui curahan dana investasi sebesar 1 miliar US dollar. Implementasi Letter of Intent ini dilakukan dalam beberapa fase, yaitu fase pertama adalah pada tahun 2012 dengan mengadopsi strategi REDD+ dalam kerangka nasional. Kedua yaitu pembuatan agensi REDD+ untuk memfasilitasi proyek pada 2016 yang dimerger dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Lalu ketiga yaitu sistem registrasi dalam pendanaan REDD+ implementasi Safeguard Information System atau SIS yang di dalamnya itu mencakup monitoring, reporting, dan verifikasi data. Lalu fase transformasi dengan menunjukkan strategi nasional dengan beberapa implementasi. Dan yang terakhir adalah verifikasi oleh pemerintah Norwegia terkait pengurangan emisi yang sudah dicapai di Indonesia. Kabar baiknya pada 2020 ini, Indonesia telah menerima 56,1 juta US dollar dari Norwegia dalam keberhasilannya untuk mengatasi emisi karbon sebesar 11,23 juta ton melalui pengurangan angka deforestasi di 2017. Motivasi dari hubungan bilateral ini adalah pertama Indonesia untuk mendapatkan dukungan finansial yang banyak yang dengan biaya yang besar untuk mendukung keberagaman program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah motivasi dari Norwegia untuk menciptakan good image dalam untuk membuktikan komitmennya terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan khususnya dalam isu kehutanan. Lalu juga terdapat kerjasama dengan Australia melalui Joint Statement Jakarta pada 2010 dengan pendanaan jumlah 76,9 miliar US dollar. Lalu ada dengan Amerika Serikat dan UK itu yang bekerja sama pada tahun 2010 dan 2012, dan juga Jerman yang berfokus kepada pendanaan dan bantuan teknis, utamanya untuk mengatasi problematika deforestasi, sekaligus menguasai jalannya investasi yang diberikan kepada Indonesia pada tahun 2010 hingga 2017. Lalu kemudian posisi Indonesia dalam rezim
atau organisasi internasional isu hutan ini, pertama dibagi dalam isu Indonesia dalam biodiversity. Indonesia ini merupakan negara dengan wilayah yang besar, diikuti dengan ragam biologis di dalamnya seperti perairan, udara maupun daratan. Hutan itu sebagai salah satu wilayah kekayaan biologis Indonesia yang menjadi sangat krusial untuk dilakukan upaya pelestarian. Nah, di antaranya itu melalui Convention on Biological Diversity atau CBD, Cartagena Convention on Biosafety and Biological Diversity, dan Nagoya Protocol on Biological Diversity. Indonesia ini meratifikasi CBD pada tahun 1994 dengan telah terbentuknya Biodiversity Action Plan for Indonesia atau BAPI, baik itu konservasi secara in situ atau di dalam habitatnya maupun ex situ atau di luar habitatnya. BAPI ini dilaksanakan pada periode waktu 2003 hingga 2020 dengan fokus utama itu adalah peran masyarakat, institusi, organisasi, dan juga mendukung hukum kerangka nasional. Lalu Indonesia juga meratifikasi Cartagena dan Nagoya Protokol, di mana keduanya merupakan instrumen lanjutan untuk memperkuat upaya penegakan hukum, institusi, dan pelestarian di Indonesia. Indonesia menandatangani Cartagena Convention pada tahun 2000 dan meratifikasi penuh pada tahun 2005. Sedangkan untuk Nagoya Protokol sendiri, Indonesia menandatangani pada tahun 2011 dan meratifikasi pada penuh pada 2014. Nah, kemudian hasil dari ratifikasi ini adalah kemudian melalui action plan yang telah Indonesia rancang di bawah BAPI itu sendiri. Lalu tema kedua adalah Indonesia dalam carbon emission atau gas emisi. Utamanya Indonesia menandatangani UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris dan REDD+, di mana UNFCCC merupakan payung utama dari semua organisasi atau kerangka dari emisi gas internasional atau emisi gas global. Indonesia sebagai negara partisipan melakukan penandatanganan pada 1992 dan peratifikasian pada 1993 untuk UNFCCC. Nah, UNFCCC ini membawahi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, yang dimana Indonesia menandatangani Protokol Kyoto pada tahun 98 dan meratifikasi pada tahun 2004, dan Perjanjian Paris pada 2016 dan diratifikasi pada tahun yang sama. Lewat ratifikasi Perjanjian Paris ini, Indonesia membuat standar nasional yang memberikan sasaran untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga tahun 2030. Lalu pada kerangka REDD+, Indonesia merupakan negara anggota yang mengimplementasikan strategi REDD+ dalam level nasional melalui Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang National Action Plan for Reduction of Emission of Greenhouse Gases dan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang Implementation of a National Greenhouse Gases Inventory. Nah, melalui kerangka REDD+ ini, Indonesia memiliki tujuan jangka panjang, yaitu pada tahun 2012 hingga 2030, untuk melakukan hutan dan lahan Indonesia menjadi penyerap karbon bersih pada 2030. Lalu yang terakhir adalah Indonesia dalam isu kabut asap. Pada tahun 2002 sendiri, Indonesia ini dengan negara-negara ASEAN melakukan pertemuan dan menghasilkan Perjanjian Polusi Kabut Asap Lintas Batas, merupakan upaya untuk penanganan dan monitoring polusi kabut asap lintas batas akibat dari kebakaran lahan maupun hutan yang termitigasi dalam level nasional, intensivitas kawasan, dan kerjasama internasional. Hal ini dilakukan dalam fasilitas namanya ASEAN Center untuk mengkoordinasi terkait isu tersebut. Namun sayangnya di Asia Tenggara sendiri, di ASEAN itu sendiri,
Indonesia ini merupakan negara terakhir yang meratifikasi kerjasama perjanjian tersebut. Walaupun telah ditandatangani pada tahun 2002, namun Indonesia meratifikasi pada tahun 2014 karena alasan kedaulatan wilayah Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami, yaitu isu hutan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin